Pengaruh COVID-19 tidak hanya berpengaruh di dunia pendidikan saja, tetapi juga kepada setiap pelaku UMKM, karena banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan. Meski sudah menjadi endemi, tetapi dampak terus terasa. Oleh karenanya ini menjadi permasalahan penting bagi Dinas Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu pelaku UMKM. Telah hadir bersama saya, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dr. Andes Muhammad Iqbal, Magister Manajemen, yang akan membahas lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, dan juga untuk membantu pelaku UMKM hanya di Saburetax. Selamat datang Bapak Muhammad Iqbal. Selamat. Bisa disapa para masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik Pak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Untuk kesibukannya Bapak boleh diceritakan? Biasa saja kita setelah pandemi ini, ya kita aktivitas tetap. Jadi menjalankan kegiatan baik dia rutin maupun yang tidak rutin. Sudah mulai ke kantor ya Pak ya? Tidak Alhamdulillah lagi ya? Memang juga waktu kemarin pun sebenarnya walaupun dia WFH ya kita harus tetap ke kantor. Tetap. Siap. Oke Pak. Nah, walaupun tren pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dan sudah menjadi endemi, tentu kurun hampir 3 tahun dilanda wabah COVID membuat UMKM terdampak cukup hebat. Siap. Sejauh mana Pak dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku UMKM? Ya, terima kasih Bu. Artinya, jadi seperti kita ketahui bersama sebenarnya terkait dengan adanya epidemi COVID-19 ini memang artinya seluruh sektor khususnya di bidang perekonomian memang langsung terdampak ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa bukan hanya di skala lokal kita, tapi nasional, bahkan internasional secara global memang langsung terpengaruh. Jadi memang ini menjadi tantangan sendiri bagi dunia usaha, khususnya memang di usaha kecil, mikro, menengah, bahkan besar sekalipun. Termasuk di dalamnya adalah koperasi dan tenaga kerja. Karena kita ketahui bersama sebenarnya dengan terdampaknya ekonomi, artinya juga pengusaha, perusahaan akan terdampak. Yang mengakibatkan mereka akan melakukan efisiensi, termasuk di dalamnya adalah pengurangan pegawai. Itu yang selama ini mungkin langsung akan kita rasakan. Nah, artinya gini, tapi juga kita harus bersyukur juga di tengah krisis ini, di tengah kesulitan ini, ya Allah juga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberikan, artinya ada hikmah di balik itu. Khususnya di sektor usaha mikro kecil, itu alhamdulillah sampai sekarang ini artinya masih memperlihatkan survive mereka dalam rangka untuk menghadapi krisis seperti ini. Ya inilah peran kita semua, baik pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, dalam rangka untuk memfasilitasi, membantu para pelaku-pelaku UMKM ini, termasuk juga koperasi dan tenaga kerja untuk mereka bisa tetap survive di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi sebenarnya memang cukup melanda juga ya Pak ya, iya, COVID-19 betul. ini membuat banyak dilema masyarakat mengenai usaha mereka. Makanya di sini pun pemerintah punya andil untuk bisa membantu masyarakat ya Pak ya. Iya. Untuk programnya sendiri Pak, adakah rencana atau dari program dari pemerintah untuk membantu para UMKM bangkit gitu, dari terpuruk karena COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang sebenarnya dari mulai diawali oleh COVID-19 di 2020, artinya memang pemerintah juga dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah memberi perhatian terkait dengan bagaimana menstimulasi teman-teman kita, saudara-saudara kita para pelaku UMKM ini supaya mereka tetap bisa survive. Artinya dalam bentuk apa? Stimulan bantuan permodalan dari pemerintah pusat, termasuk juga dari bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan sarana prasarana terkait dengan untuk mendukung usaha-usaha para pelaku itu dari kelompok-kelompok UKM kita. Jadi memang termasuk juga kita mengadakan upscaling, artinya peningkatan kemampuan para pekerja kita untuk mereka bisa mendayagunakan dirinya untuk bekerja, walaupun artinya tidak bekerja kepada pihak lain. Artinya itu harapan kita semua, Mbak.
Jadi di sini pun pemerintah udah cukup membantu dalam Iya. memunculkan mungkin potensi-potensi baru dari masyarakat ya Pak ya, supaya Iya. bisa melanjutkan bisnisnya atau melakukan perubahan-perubahan, inovasi baru tentang Iya. usahanya. Baik. Lalu Pak, tentu terdapat kenaikan atau penurunan terhadap setiap pelaku UMKM, Iya. tergantung situasi yang dihadapi. Sesuai data yang telah tercatat, ada berapa sih Pak pelaku usaha UMKM yang ada di Pesawaran? Terima kasih Mbak. Memang kalau kita lihat sebenarnya kalau kita merujuk kepada data yang kita dapat, artinya terkait dengan para pelaku usaha kita, artinya para pelaku kita, saudara-saudara kita para pelaku UMKM ini, sebenarnya memang ada dari biodata yang kita terima, termasuk juga udah artinya terkait dengan apa yang tercatat di kita, data itu adalah ada 7.000 lebih artinya para pelaku UMKM. Ada 7.394 yang tercatat ini biodata kita. Jadi itu terdiri dari mikro yang agak lebih besar, Mbak. Kalau karena mikro kita memang mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berusaha dari sektor mikro kecil itu memang ada 7.000 lebih kita. Wow. Sedangkan untuk kecilnya 200 lebih lah ya, 265-an, sedangkan menengah itu hanya 23. Jadi memang ini sebenarnya sudah diberikan stimulan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 itu, Mbak. Jadi harapan kita hanya mungkin kita memberikan edukasi terkait dengan sistem marketing ya Mbak. Kalau dulu kita sebelum pandemi sudah biasa marketing itu secara langsung, face to face. Jadi mereka langsung jajakan, baik dia produknya, terus konsumen datang membeli. Tapi sekarang dengan adanya pandemi memang menjadi tantangan sendiri dari sisi marketing. Jadi mereka harus terbiasa menggunakan sistem penjualan online kalau kata kita semua. Artinya ya harus terbiasa dan alhamdulillah sebagian besar dari pelaku-pelaku UKM kita mengenal jadi istilahnya digitalisasi dalam hal marketing. Jadi sekarang memang polanya pembinaan pun waktu kita masih pandemi agak beda. Kalau dulu tatap muka, sekarang dengan menggunakan Zoom atau online kata orang-orang sekarang. Gitu Mbak. Jadi memang kita jadi ada hal-hal yang berbeda yang harus kita sampaikan dengan para pelaku itu bahwa situasi ini jadi mau tidak mau kita harus merubah pola yang konservatif yang lama dengan pola-pola yang sekarang, artinya secara digitalisasi dengan menggunakan sebenarnya yang simpel saja dengan menggunakan HP atau smartphone, Mbak. Jadi itu ya sistem pemasaran kita. Termasuk juga kita pelatihan-pelatihan. Jadi kalau dulu pelatihan tatap muka langsung ya offline, sekarang menggunakan online. Jadi metode itu sudah memang kita rubah. Alhamdulillah juga pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran sebenarnya sudah bagaimana menerapkan terkait dengan digitalisasi, termasuk juga pendataan, juga termasuk juga akhirnya terkait juga dengan pembinaan melalui mekanisme online, Mbak. Itu harapan kita ke depan bisa. Dan ini nampaknya masyarakat juga menerima. Betul. Ya alhamdulillah itu, Pak. Untungnya ya Pak ya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Mau tidak mau, Pak. Karena mereka harus survive. Iya. Kondisi ini harus, jadi memang saya bilang tadi memang kondisi krisis ini jadi ada hikmah di balik itu. Jadi kita juga melek ya terkait dengan teknologi. Ya artinya juga, dan kalau dulu marketing atau pemasaran itu kan skalanya sempit, kecil, lokal. Mereka hanya bisa jual produk di dalam lingkungan yang kecil, lingkungan sekitar, radiusnya, atau mereka taruh di pinggir jalan itu terbatas lah, atau yang mereka kunjungan. Tapi sekarang mereka bisa jual dalam skala yang lebih jauh, bahkan mungkin nasional, bahkan mungkin bisa ekspor gitu. Jadi memang ada hikmah di balik itu. Alhamdulillah para pelaku UMKM kita di Kabupaten Pesawaran khususnya memang mereka hanya perlu sedikit dibekali dengan kemampuan terkait dengan masalah digitalisasi itu, Mbak.